Pakar telematika Roy Suryo menyoroti dan mencurigai pengakuan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menyebut telah menjadi korban kecurangan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pelaku stroke dan mati. Ini lantaran Roy Suryo yang juga mantan Menpora itu menyebut meski diputus bersalah oleh pengadilan dan dipenjara pada tahun 2017 lalu, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Ahok yang kini menjadi komisaris PT Pertamina itu tidak ada satupun foto atau video yang menggambarkan dia diborgol atau sedang dipenjara di Makobrimob Depok. Meski begitu, Roy Suryo mengatakan bahwa meski tidak ada bukti Ahok pernah jadi tahanan dan dipenjara, tetapi statusnya sebagai mantan narapidana melekat bersamanya. Hari ini, 5 tahun lalu PN Jakarta Utara menvonis Ahok 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar pasal penodaan agama, kata Roy Suryo. Meski tidak ada satupun foto video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan narapidana melekat bersamanya, ambyar. Awalnya Roy Suryo mengomentari video unggahannya sendiri terkait kasus Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah berselisih dengan Kemenpora pada tahun 2014. Kala itu Ahok marah saat diwawancara di salah satu stasiun televisi swasta. Makanya gue bilang, panggil gue datang ke angket. Kapan panggil? Biar gue jelasin semua. Gue bukain, pahit-pahit semua itu seperti apa. Gue tunggu. Kayak kita sedang live, Pak Ahok. Gak apa-apa, dia orang tahu yang pahit, gue bilang. Kita lihat begitu. Kalau yang pahit apa, gue tahu kan? Silakan. Mungkin bisa lebih diperhalus. Bisa lebih diperhalus, Pak Gubernur DKI Jakarta dengan segala hormat. Pahit gue, mau bilang apa? Oh, cara live gue itu risiko itu. Saat diposting kasus Ahok versus Kemenpora tahun 2014, bodong alias Tanah Papanggo yang bermasalah untuk tukar guling Stadion Lebak Bulus lalu, banyak yang konfirmasi video yang syarat umpatan kata-kata tidak senonoh itu. Ya, itu asli saat live di Kompas TV, ambyar, tulis Roy Suryo. Kemudian Roy Suryo membahas terkait kecurigaannya terhadap Ahok yang mengaku dicurangi saat pilkada hingga dipenjara, tetapi tidak pernah nampak diborgol atau di dalam sel. Semua orang, ya. Termasuk pada Pak Jokowi. Semua saya marah. Sampai kemudian berapa lama Pak proses itu kemudian Bapak bisa menurunkan tensi atau tegangan? Saya kalau nggak salah ya, saya ingat waktu itu ketemu Pak Masamanik tuh, mantan dirut Pertamina. Waktu itu beliau masih dirut Pertamina. Dia datang tuh dia cerita tentang Haposan yang merpati yang masuk penjara juga ada dirut ya. Katanya kalau masuk tahanan, kamu jangan bikin panjang stresnya. Usahakan secepat mungkin masuk ke puncak stres supaya kamu cepat balik, karena sifat manusia kan gitu katanya. Kalau pengen udah balik. Nah saya beruntung yang deg-degan tuh hari ke-14 atau 15, 14 kalau salah. Saya lupa juga ada tulisnya. 14 itu saya mau ditemukan nih. Oh saya marah, saya nggak terima. Saya selalu berpikir hanya agresi militer Belanda yang gubernur aktif bukan OTT ditangkap masuk penjara. Kita bukan negara penjajah kok. Saya marah. Tapi begitu saya masuk itu, saya bisa mengerti, nggak boleh marah, memaafkan orang, plong itu. Jika saya belajar, kalau kita benci sama orang, kita yang sakit, tau nggak? Sebelumnya, Ahok mengaku dizolimi ketika harus mendekam di penjara usai kalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam video berjudul, Ahok menjawab karena iman saya, yang kembali beredar lewat channel Jaya Inspirasi. Belum lama ini, Ahok mengatakan bahwa pembalasan Allah akan datang bagi orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin berlaku kepada dirinya, kata Ahok. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, gak mungkin berlaku pada saya.
Makanya waktu saya pilkada orang curang pada saya. Mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana. Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah ini soal keyakinan saya. Ini kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Menurut Ahok, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, banyak kecurangan yang dilakukan pihak lawannya. Namun, Ahok menegaskan kecurangan yang terjadi padanya sudah atas izin Allah. Tanpa izin Allah dan Allahmu juga tidak mungkin kamu dicurangi. Ahok mengaku diizinkan Allah, maka bisa masuk ke Makobrimob. Tanpa seizin Allah tidak bisa. Kalau dirinya tahu seizin Allah, mengapa meski marah? Ahok kemudian menyatakan bahwa dia telah melihat langsung bagaimana Tuhan membalas semua kezaliman yang dilemparkan kepadanya. Ia mengatakan pihak-pihak yang telah menzaliminya sudah mendapatkan balasan, bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Meski demikian, ia tetap mendoakan orang-orang yang telah mencelakakannya agar sadar dan bertaubat. Saya jawab di pengadilan, kalau kalian menzalimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu.